Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, selamat pagi saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Berjumpa kembali saudara dalam program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa saudara. Ya Tuhan, pada hari ini kami sadar kami sudah diberikan otoritas Tuhan. Dan itu sebabnya seperti Paulus katakan, kami justru bermegah di depan permasalahan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan, kami mau dan sudah menerima yang terbaik dari Tuhan supaya kami bisa memberikan yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan, isi hidup kami dengan kebenaran-Mu, isi hidup kami dengan isi hati-Mu, supaya kami makin mengerti, makin mengenal dan makin tahu siapa Tuhan dalam hidup kami. Siapa Bapa itu yang sangat baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Dan kembali pada hari ini, kembali pada saat ini Tuhan, Roh Kudus yang meneduhkan, Roh Kudus yang menasehati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Oke. Ada 3 hal sebenarnya yang seringkali dibahas di dalam firman Tuhan. Dan 3 hal ini adalah 3 hal yang didengungkan berkali-kali dan merupakan sebuah, kalau bahasa saya komoditas gitu ya. Komoditas yang sangat berharga yang Tuhan titipkan dalam hidup ini. 3 hal ini adalah waktu, talenta, dan uang. Waktu, talenta, dan uang adalah 3 hal yang sangat besar yang Tuhan titipkan selagi kita ada di muka bumi. Dan Tuhan mau kita menghargai, kita menginvestasikannya, dan kita kemudian mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Mazmur 24 ayat yang pertama mengatakan begini. Mazmur pasal yang ke-24 ayatnya yang pertama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dari pengertian ini kita tahu bahwa apapun yang ada di bawah langit adalah the property of the kingdom, punya kerajaan sorga, termasuk kita. Ya, itu sebabnya hidup saya bukan untuk saya lagi. Karena kita betul-betul adalah milik kerajaan sorga. Kita bahkan diutus ke muka bumi ini. Ya. Imamat 25 ayat yang ke-23 adalah salah satu ayat yang menyatakan bahwa apapun yang ada di bumi ini, baik itu tempat yang kita tinggali juga, itu adalah punyanya Tuhan. Jadi Imamat 25 ayat 23 mengatakan begini. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ya, tempat tinggal yang kita tinggali saat ini. Mungkin 50-100 tahun lagi udah punya orang lain mungkin. Atau mungkin sudah dihancurkan jadi gedung yang lain, kita udah gak tahu. Tempat di mana kita ada saat ini, apa yang kita pakai hari ini, semuanya semu. Semuanya akan lenyap begitu aja. Dan itu sebabnya saya sangat mengamenkan ayat ini, 1 Timotius 6 ayat 7, coba lihat. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Waktu kita masuk ke dalam dunia, kita keluar dari rahim ibu kita gak pakai baju. Kita dikasihin baju. Nanti pas kita pulang, di hari kita pulang meninggalkan dunia ini, kita dimandikan dan kemudian dikasih baju lagi. Kita gak bisa pilih makan baju kita. Emangnya bisa milih? Habis dimandiin terus udah disiapin baju, terus tiba-tiba melek, jangan yang itu aja. Mana bisa. Saya yang pilihin jas papa saya. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Koy Radi. Papa saya dipanggil Tuhan ketika lagi nonton TV. Mamanya dia dipanggil Tuhan bulan Mei kemarin, katanya lagi order bakmi GM katanya. Lagi tidur dipanggil Tuhan. Dengan sekejap hilang. Ya. Kematian itu bukan artinya orangnya hilang ya. Kematian itu
Maksudnya hilang dari mata kita ya. Orangnya nggak ada, tiba-tiba kan dipanggil. Kematian itu adalah dipisahkan sebenarnya. Dipisahkan, roh dipisahkan dari tubuh. Waktu awal itu manusia dipisahkan dari Tuhan. Sebenarnya kematian itu hanya, kalau sekarang di dalam pengertian kekristenan, kita justru bahkan kata kematian kurang tepat. Kita meninggalkan bumi ini. Karena di detik kita menutupkan mata, di detik itu pun juga kita bangkit di pangkuan Bapa. Kita ada di hadirat Tuhan paling tidak. Di mana kita menunggu satu orang pun gak ada yang tahu. Tapi saat itu kita sudah tahu bahwa roh kita itu akan hidup sampai selama-lamanya. Ya, jadi kematian itu bukan berarti orang itu puff hilang dan gak pernah ada lagi. Tetap ada, pindah tempat dan lain sebagainya. Ya. Nah, dengan pengertian ini, kita bisa melihat bahwa hidup ini betul-betul semuanya serba sementara. Sangat sementara. Dan bahkan di hari kita meninggalkan bumi ini pun, jangan banggalah kita punya mobil, motor, apapun yang kita punya. Di hari terakhir mobil jenazah yang ada. Di hari terakhir nama kita juga lenyap. Ketika among the friends gitu ya, orang akan sebut, biasanya nggak sebut nama lagi. Jenazahnya di mana ya? Gitu ngomongnya. Nama kita udah nggak disebut. Semuanya lenyap dalam sekejap dari bumi ini. Itu sebabnya Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jangan stres gitu ngeliatin saya, itu ayat Alkitab. Ya, umur gue tinggal sekian berarti, langsung berhitung. Ini masih mending, banyak yang muda-muda, kalau lagi ibadah raya makin udah lebih tua kan, makin stres lagi mukanya. Ya ampun, lihat-lihatan. 70, 80 tahun, lebih dari itu bonus sudah. Melayang lenyap makanya dikatakan. Ayat 12 coba lihat. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada prinsip yang diajarkan sama, saya suka nama Sulaiman ya, Nabi Salomo. Orang banyaknya bilang Nabi Sulaiman, Nabi Salomo, Salomo lah ya. Salomo ini mengeluarkan sebuah statement yang sangat luar biasa. Ada 3 hal yang dia katakan di dalam hikmatnya dia. Ya, nanti kita baca di akhir. Yang pertama adalah apapun yang kita sedang hidupi saat ini, dengan apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, hal yang pertama, hargai. Jangan mikirin kemarin, jangan mikirin besok, hargai apa yang ada hari ini. Semua orang sibuk mengejar hal-hal yang tidak terlihat, yang belum dia bisa lihat. Dan dia kejar hal-hal itu untuk akhirnya diperlihatkan kepada orang lain. Dan hidupnya semu, begitu aja muter-muter. Itu sebabnya ketika saya ketemu teman-teman gitu ya, yang belum deep rooted di dalam Tuhan gitu misalnya ya, akhirnya kehidupan hedonisme masuk dalam hidupnya. Hidupnya banding-bandingin diri sama orang lain. Akhirnya sikut-sikutan sana sini. Yang dikejar tuh uang, harta, jabatan, status, ketenaran. Itu aja udah. Dan alhasil hidupnya stres melulu. Dan itu makanya gak heran ketika di mana-mana mulailah disodorkan semuanya serba hedon-hedon. Dan manusia mungkin matanya terbelalak dan akhirnya kemakan sama advertising inilah, kemakan sama iklan itulah dan lain sebagainya. Dan hidupnya penuh dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya gak menghargai hidup. Padahal hidup kita ini penuh dengan keterbatasan dan akhirnya kita lupa untuk menghidupi hari ini. Siapa yang suka main basket? Gak ada. 1, 2. Basket dong, basket. Bukan basket begini, basket bola, basket. Tahu kan, cuman dikit ya. Saya ini kata anak-anak saya ya, katanya saya punya agama kedua. Agama saya kedua tuh katanya NBA. NBA tuh main basket gitu ya, liga basket. Dari tahun 86 saya ngikutin sampai sekarang. Ikutinnya tuh benar-benar intens gitu ya. Jadi saya ngikutinnya detail. Kalau kita ngomongin NBA saya udah ngerti banget lah. Saya pernah nonton Michael Jordan, pernah ketemu sama dia, pernah ketemu sama Kobe. Saya ikutin. Kemarin terakhir tahun lalu saya ajak anak saya nonton Stephen Curry. Kita kesana, kita datengin. Itu saking sukanya. Jadi ini bukan sekedar hobi, suka banget ya saya. Dulu waktu masih kuliah, saya pernah main basket 6 jam. 6 jam. Punya baju ganti 5. Cuman duduk bentar, ya duduk bentar nih, duduk bentar ganti baju.
break sebentar, paling cuma 5-10 menit main lagi. 6 jam. Saya gak pernah lupa tuh, dan itu saya lakukan tiap minggu. Hari ini, saya main sama anak saya namanya Keaton, 16 tahun, dia pemain basket juga, udah tingginya udah segini, lebih tinggi dari saya. Saya main basket sama dia, saya dijaga sama dia, saya mental sama anak 16 tahun. Kenapa? Karena saya punya keterbatasan. Disuruh main lagi 6 jam, gak bisa lah. Bisa nge-khotbah di sini ntar. Ngos-ngosan lah, 1 jam udah ngos-ngosan main sama teman-temannya dia. Terus saya bilang gini sama dia, dulu Dedi bisa 6 jam lah. Terus dia bilang gini, ya kan dulu katanya. Manusia punya keterbatasan. Dulu ada Michael Jordan yang luar biasa, sekarang umurnya udah mau 60 tahun, udah gak bisa loncat kayak dulu. Makanya di dalam semua ini ada sebuah survei bagi kota besar, termasuk kota Jakarta. 1 minggu itu kan terdiri dari 168 jam, betul ya? Betul ya? Atau enggak Pak, kalau saya 170 jam, enggak sama aja dong. 168 jam ya. Di dalam 168 jam itu menurut survei kota-kota besar, kita pakai 40-48 jam itu untuk kerja atau sekolah. 50 jam kita pakai untuk tidur. Kebanyakan berarti malas, kekurangan berarti kurang tidur. Kemudian ada 15 jam kita pakai untuk di jalan. 15 jam tuh di jalan. 15 jam lagi dipakai menurut survei ini untuk makan. Bukan berarti 15 jam makan terus enggak. Makan, duduk, siap-siap, ngopi, itu 15 jam 1 minggu. 15 jamnya lagi dipakai untuk siap-siap. Siap-siap, ya berarti mandi, siap-siap dan lain sebagainya. Ya, kalau saya lebih cepat lah karena nggak ada rambutnya kan. Saya tapi nggak punya rambut gini ya, agak-agak. Tapi saya udah nggak lagi sih. Dulu saya agak-agak apa ya, agak berani dan ya agak, sampai istri saya bilang, kamu tuh ngapain sih, iseng banget. Kalau hari Minggu kayak begini kan capek nih ya. Ini kan abis ini saya ada pelayanan lagi, biasa 5-6 khotbah gitu ya. Hari Senin kan hari istirahat hamba Tuhan biasanya. Jadi tuh kalau hari Senin itu saya pernah ya, saya udah nggak lagi sih. Saya pengen dipijit. Saya bingung cari tempat pijit di mana kan. Jadi saya masuk ke salon karena saya mikir saya mau dikrembat aja. Karena pemikiran saya kalau dikrembat kan dipencet-pencet tuh kepalanya kan. Jadi saya masuk salon udah gitu ngomongnya keras lagi. Mbak, krembat mbak gitu. Mbaknya ya ngeliatin saya sama orang-orang nih, ibu-ibu yang lagi duduk semuanya begini. Terus mbaknya karena dia mau sopan gitu dia deketin saya. Maaf pak, apanya dikrembat pak? Ya kepalanya, maksud saya pikiran saya tuh mau dipijit-pijit. Tapi kan kalau krembat tuh namanya juga krembat, berarti ada kremnya kan, gitu kan. Yang pakai krem itu pak, ya saya pengen dipijit-pijit mbak. Pak, ya tapi apanya pak? Ya kepalanya lah, masa jempolnya ah. Ya udah mbak, pokoknya mbak krembat aja ya, terserah mbak mau pakai apaan. Yang penting jangan pakai kapster yang bulat tuh yang mbak begini tuh. Itu kan panas tuh yang buat rambut tuh, ntar meleleh kepala gua. Jadi saya duduk ya, duduk. Kan sebelah saya kiri kanan ibu-ibu kan. Tiba-tiba dia keluarin HP loh, kan kaca semua kan ibu-ibu gini. Ya gue diviralin. Mungkin dia mikir nih, kayaknya pernah khotbah di gereja gua. Kok ternyata EO juga nih orangnya. Minta krembat. Saya ketiduran, enak banget dipijitin kan. Pakai krem gitu. Pas udah selesai terus dibersihin kan, diseka gitu ya. Mbak, kenapa perih ya mbak ya? Pak, kena kuku saya pak. Beret-beret jadinya. Pak, lain kali pak, jangan pak. Makanya tuh kegunaannya ada rambut untuk nahan kuku pak. Bapak karena gak ada rambutnya pak, jadi beret-beret. Beret-beret lu sini. Saya pulang istri saya, itu kenapa sih? Kayak dikerok gitu kok. Sisa daripada waktu-waktu ini cuma 25 jam. Saya suka dengan quote-nya John Maxwell, dia bilang gini, tunjukkan kepada saya apa yang kau gunakan dengan 25 jam itu, aku akan tunjukkan kepadamu masa depanmu. Wow. Ternyata apa yang kita gunakan dengan sisa waktu itu, kalau kita hargai dengan benar, itu menunjukkan arah kehidupan kita seperti apa. Ada teman saya, karena yang tadi saya udah bacakan itu survei yang menunjukkan rutinitas kita tiap minggu. Jadi ada teman saya yang sisa waktunya itu dipakai untuk bisnis MLM. Saya tuh gak suka bisnis MLM. Pernah ditawar-tawarin, saya bilang enggak, saya gak mau. Terus saya bilang sama dia gini, lu hebat banget ya. Lu kan ditolakin sama orang pasti banyak banget. Iya katanya. 5 tahun lagi saya ketemu sama dia. Dia berhasil di bidang itu. Ada teman saya lagi yang 25 jamnya dipakai untuk sekolah Alkitab. Saya ketemu 5 tahun lagi, dia udah ngajar di mana-mana. Ada lagi teman saya sisa waktunya 25 jam gak dipakai buat apa-apaan.
5 tahun lagi saya ketemu, ya dia juga begitu aja, gak kemana-kemana hidupnya. Jadi apa yang kita hargai hari ini itu sangat dahsyat, itu sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 18 ngomong begini. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur itu artinya deep, artinya dalam. Mengucap syukur itu hargai apa yang ada di tanganmu hari ini. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Persiapkan hidupmu, hargai hidupmu. Banyak orang kejar event, bukan kejar persiapan. Banyak orang kejar event pernikahan, gak kejar konselingnya. Padahal kenyataan hidup, kenyataan pernikahan dimulai ketika tamu semua udah pulang. Nah, itu mulai tuh dari situ tuh. Itu sebabnya dulu ya, saya sekarang udah gak punya waktu. Tapi dulu, waktu masih ada waktu, kira-kira tahun-tahun 2013-2014. Saya udah kebanyakan dapat orang, datang orang yang saya udah tolak-tolak lah. Saya paling nggak bisa udah datang tiba-tiba gini, minta konseling pranikah Pak, nikahnya kapan? Bulan depan, goodbye saya bilang gitu. Pak, saya mau nikah Pak, kapan mau nikahnya? Ini paling parah nih. Pak, saya mau nikah Pak, saya minta konseling, kapan nikahnya? Minggu depan. Selamat aja loh gitu. Gila, minggu depan minta konseling sekarang. Akhirnya ini karena banyak kayak begitu-begitu saya udah males kan. Tiba-tiba abis ibadah kayak begini ada satu pasangan datang ke saya. Kak, saya mau konseling Kak. Saya udah antipati, akhirnya saya minta maaf akhirnya. Saya udah antipati banget, aduh males banget deh. Jawabnya juga udah males-males gitu. Berapa lama lagi? 1,5 tahun lagi Kak. 1,5 tahun lagi. Saya gak pernah dengar nih kayak begini. Kok bisa punya prinsip kayak begitu? Kan dengar khotbahnya kakak kemarin katanya. 1,5 tahun lagi. Saya bilang saya gak mau tanya istri saya, udah pasti dia mau. Dan langsung kayak Tuhan taruh di hati saya, oke ini mau, ini boleh nih. Mereka datang ke rumah saya tiap hari Rabu jam 7.30 malam, bisa stay sampai jam 12. 1,5 tahun berkelahi depan saya, berantem depan saya. Mereka bilang lebih baik putus sekarang Kak daripada nanti. Terus mereka bilang begini sama saya, Kak kita punya satu komitmen yang kita mau kasih tahu sama kakak. Apa? Kita nih udah mengambil keputusan gak mau pegangan tangan. Gak mau pegangan tangan? Maksudnya? Iya Kak, karena gini Kak, kan semua orang pasti beda-beda ya Kak. Kalau kita pegangan tangan seperti ada listrik Kak, PLN kali loh. Emang lu petugas PLN? Enggak, gini loh Kak, kalau kita pegangan tangan seperti ada listrik Kak, seperti kejut-kejut gitu. Terus abis pegangan tangan gitu kayak ada adrenalin kemana-mana, pengennya gandeng Kak. Nanti takutnya Kak, abis gandeng pundak, gandeng pinggul, lama-lama Kak ciuman, French kiss, hamil Kak. Cuman gara-gara pegangan tangan bisa hamil. Ya pokoknya rentetannya bisa ke situ Kak. Jadi kami tuh hanya pegangan tangan kalau lagi nyebrang. Wow. Ya itu komitmen mereka saya hargai. Tahu nggak ya? Saya ya di usia sekarang yang udah tua ini ya. Saya menghadiri pernikahan tuh banyak banget. Saya nggak pernah datang ke pernikahan saya nangis, kecuali pernikahan mereka. Karena pertama kali mereka ciuman itu depan altar. Hari ini mereka dikaruniai 2 orang anak. Dan mereka hidupnya sangat happy. Kenapa? Yang dikejar persiapannya, bukan eventnya. Mereka menghargai hidup. Kalau kita nggak hargai hidup kita pasti akan melecehkan hidup kita sendiri. Dan kita akan biarkan orang lain ngelecehin hidup kita. Karena kita nggak ngerti fungsi saya itu sebagai apa. Kita nggak ngerti bahwa saya diciptakan segambar dan serupa. Sama seperti anaknya adik saya. Ya, nanti kalau JC kesini tanya deh sama dia. Anaknya dia satu hari dikasih hamster. Hamster kan lumayan mahal ya. Tiba-tiba bapaknya pulang satu hari. Dia lihat kenapa tuh hamsternya. Shh, jangan berisik. Lagi bobo. Terus dia lihat sama dia, itu gak bobo, tuh mati tuh. Shh, lagi bobo. Kamu apain? Tadi barusan aku mandiin. Abis aku mandiin, dia ketiduran. Kamu gak boleh mandiin. Siapa bilang? Kita kan perlu mandi. Dia juga perlu mandi. Kamu apain? Aku celupin di bak. Aku sikat. Sekarang dia ngantuk. Itu bukan tidur, itu mati. Mati beneran hamsternya. Nangis akhirnya, minta lagi, enggak. Karena waktu dikasih nggak ngerti fungsinya seperti apa.
Kalau kita nggak ngerti ya kenapa kita ada di sini, kita akan melecehkan diri kita sendiri. Kita akan membuang-buang waktu, tau gak? Hargai hidup ini. Yang kedua, Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Apa yang Tuhan titipkan, yuk ditabur sama kita. Investasi dalam kerajaan sorga. Sistem ekonomi kerajaan sorga berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Totally different. Ya. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang kau pula, dan dengan demikian engkau akan mendapat balasnya. Ini seperti orang dunia, dekat-dekat sama orang seperti itu supaya saya dapat supaya saya dapat imbasnya. Seperti itulah biasanya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia. Berbahagianya kenapa? Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Jadi ketika orang gak bisa balas sama kita dibuat bahagia. Bertolak belakang sama nilai dunia. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Jadi semua yang kita tabur, baik itu waktu, baik itu talenta, baik itu uang, apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup ini, tabur tanpa hitung-hitungan sama Tuhan. Jadi, ketika kita masuk ke dalam toilet misalnya, kita bilang terima kasih sama mas yang udah bersihin toiletnya. Seringkali dia dianggap sebagai kaum marginal karena dia gak bisa kasih apa-apa sama kita. Apa gunanya nyapa-nyapa dia? Padahal justru itu akan membawa dampak bagi kehidupan banyak orang, dan itu salah satu dari format ibadah. Makasih ya mas. Makasih ya mas ketika ada satpam yang bukain pintu. Dan seterusnya dan seterusnya. Satu mbak yang kerja di rumah saya, udah kerja hampir 24 tahun. Yang satunya ini ya berkala lah. Ada yang pernah 7 tahun, ada yang pernah 10 tahun, yang terakhirnya udah cukup lama juga. Sebelumnya dia, setiap kali ada mbak yang masuk rumah saya selalu tanya interview di awal. Nah sebelum ini, saya kira-kira tahun-tahun 2006-2007, ketika dia masuk ke rumah saya tanya gini, mbak, usianya berapa? 19 tahun pak. Wow masih muda banget ya, udah ke kota. Ya. Mimpinya mbak apa mbak? Maaf pak, saya tadi malam gak mimpi. Ya elah, cita-cita mbak, alah ampun banget. Oh cita-cita, iya pak, cita-cita saya pengen banget pak nanti kerja, saya pengen banget lulus SMA, tapi saya gak punya uang pak, makanya saya ke kota. Oh gitu, mbak mau gak sekolah? Sekolah, iya SMA, mau pak. Oke gini mbak kerja di rumah saya, nanti setelah selesai jam 3 udah beberes semuanya, saya panggilin tukang ojek teman saya, mbak ambil paket C namanya, sekolah SMA. Oh mau pak, oh semangat dia langsung. Terus nanti pak potong gaji pak untuk uang sekolah. Enggak, saya bayarin. Selagi saya bisa saya bayarin supaya mbak jangan selama-lamanya kerja di sini, kejar mimpinya dong. Saya bilang gitu. Oh iya pak, mau pak. Oh orangnya kelihatan pandai. Singkat cerita dia sekolah. Dan singkat cerita dia lulus SMA setelah berapa tahun. Gak bisa bahasa Inggris, diajarin bahasa Inggris sama anak-anak saya. Anak saya kalau panggil saya Daddy. Tiba-tiba bangun pagi setelah berapa tahun kerja di rumah saya, bangun pagi tiba-tiba begini, good morning Daddy. Lagi manggil aku. Iya. Katanya anak-anak saya disuruh bilang gitu sama bapak, bener ya pak ya? Kurang ajar tuh anak gue. Terus saya dengerin ketawa-ketawa di balik pintu gitu. Jadi mulai setiap pagi pak, sekarang saya akan panggil bapak ya good morning Daddy ya. Terus saya panggil bapak bukan bapak lagi, berubah ya pak, Daddy ya pak. Gitu. Ya udah terserah mbak lah gitu. Gue kayak punya anak ketiga jadinya kan. Setelah dia lulus, saya tanya lagi, mau kuliah gak? Mau pak. Singkat cerita, dia kuliah. Hari ini dia udah gak di rumah saya. Hari ini dia pemilik usaha dan dia berhasil. Dan sampai hari ini kalau WhatsAppin saya masih manggil saya Daddy. Hai Dad, puji Tuhan Dad katanya. Dan saya gak pernah lupa satu hari dia keluar dari kamar saya dulu sebelum dia keluar ya. Dia bilang gini, Dad tadi di kamar ada buku namanya Purpose Driven Life katanya gitu. Rick Warren, bahasa Indonesia. Tadi aku tuh mau ngaku
Aku tuh udah baca, setiap kali aku bersihin kamar aku baca satu-satu. Luar biasa ya bukunya ya, buat kamu aja. Diposting dong sama dia. Dimarahin sama orang kampungnya. Apa buat buku itu? Lo biarin aja, ini memberkati gua, katanya dia bilang gitu. Kita ya, di apapun kesempatan dalam hidup ini, taburlah kebaikan. Justru kepada orang-orang yang gak bisa balas, hati kita dibuat berbahagia. Dibuat berbahagia, itu investasi di dalam kerajaan sorga. We never know, we will never know. Ya. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ini prinsip yang luar biasa juga, dikatakan begini. Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab, kenapa dikatakan memberi lebih banyak? Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Pemberian terbesar di mata dunia 10.000 sama 100.000 besaran 100.000. Pemberian terbesar di mata Tuhan yang dilihat bukan jumlahnya, yang dilihat sisanya. Sisanya makin dikit, sisanya makin gak ada, itu terbesar. Bukan sekedar uang ya, saya gak ngomongin uang, saya ngomongin hal yang lain. Misalnya gini, kita pulang dari tempat pekerjaan. Udah malam, tenaga udah hampir gak ada. Dan kita masih duduk dan masih mesbah keluarga misalnya. Tenaga udah hampir gak ada, masih berdoa, itu pemberian terbesar. Waktu udah mepet, masih kasih buat orang, kasih kebaikan, itu pemberian terbesar. Itu luar biasa. Makanya yang Yesus ajarkan prinsip-prinsip ini bertolak belakang sama prinsip dunia. Di tahun 98, waktu itu ada Krismon ya. Dan saya gak pernah lupa, di saat-saat gak jauh lah dari tahun 98 itu, di satu bulan tiba-tiba ada suara Tuhan di dalam hati saya. Saya baru bertobat tahun 98. Terus kemudian setelah beberapa bulan setelah itu ya, ada suara di dalam hati saya tiba-tiba bilang begini. Saya gak pernah ngalamin kayak begini. Bill, nanti kalau kamu, saya baru masuk ke dalam sebuah pekerjaan waktu itu. Saya baru pulang dari Amerika, baru selesai, baru mulai pekerjaan lah, baru berapa bulan. Bill, nanti hasil akhir ketika kamu dapat gaji di bulan ini, kasih sama aku semuanya. Karena semua milikmu punya saya. Karena dapat suara kayak begitu, saya doa ulang. Tuhan, yang benar aja Tuhan. Beneran nih Tuhan gitu. Dan konfirmasi demi konfirmasi akhirnya ya udahlah saya nyerah. Saat itu belum ada QR code. Belum ada transferan, bawa ke gereja. Jadi hari itu saya nggak pernah lupa muka ibu-ibu yang pegang kantong persembahan. Karena saya paling kesel sama dia. Karena di hari itu saya mau kasih semuanya dan seolah-olah seperti ngasihnya ke dia. Bukan ngasih ke gereja, bukan ngasih ke Tuhan. Waktu dia lewat tuh saya pelototin aja. Kesel gitu dalam hati. Karena kan gak punya pengalaman kayak begitu, baru bertobat juga. Pas terjadi di depan saya, di momen ketika saya taruh semua gaji saya di kantong kolektor, saya sempat tuh beberapa detik tarik-tarikan kantong kolektor sama dia. Tidak rela. Terus di jalan, saya gak pernah lupa juga, saya liatin, saya pelototin aja. Mau diapain tuh duit. Pulang tiba-tiba ada rasa gak enak. Siapa suruh kasih lo, salah denger lo. Saya bilang enggak, Tuhan saya percaya Tuhan akan memberikan aku damai sejahtera. Sorry ya Tuhan, aku gak pernah punya pengalaman kayak begini. Besok hari, ingat ya lagi Krismon loh. Tiba-tiba ada orang telepon saya, bukan orang percaya. Bisnisnya dari yang besar pindah ke ruko karena kena imbas krisis moneter. Telepon saya ngomong gini, Bill, ya Om, saya panggil dia Om. Kamu tuh ya Bill, beberapa hari ini lewat-lewat tuh di mimpi saya. Ngeri banget sih Om. Kamu lewat-lewat tuh di mimpi, datang terus. Udah gitu saya lagi meeting, kamu lewat-lewat juga. Ngeri banget sih Om. Kenapa emang Om, emang ada apa? Iya saya tuh, kamu datengin saya terus saya dapat gerakan untuk beliin kamu mobil. Om, itu penglihatan salah Om. Udah gak usah, nanti saya doain Om gak akan didateng-datengin sama saya lagi Om.
Udah om, udah lupakan om, lupakan. Enggak. Saya nelfon kamu karena saya udah pesan mobilnya. Ya ampun om, batalin aja om. Gak bisa lah, saya udah DP, ya buat om aja. Udah om, gak usah, itu om salah denger kali om, udah gak usah om. Enggak, justru waktu saya udah beliin, ya hati saya tenang, kamu udah stop lewat-lewat. Ntar kalau saya batalin lagi mobilnya saya ambil buat saya, ntar kamu lewat-lewat lagi, gak mau saya gak bisa tidur loh. Kamu lewat, bayangin saya lagi meeting, kamu lewat-lewat, ngeri amat. Ngeri banget sih om. Om saya bukan dukun loh om, iya saya paham. Itu pasti Tuhan kamu yang gerakin saya, ngomong gitu loh dia. Udah tenang aja. Kira-kira 3-4 bulan setelah itu, mobil itu masuk ke rumah saya, dianterin sama supir. Saya bengong dong, zaman Krismon, dapat mobil baru. Terus saya bilang sama supirnya, orang ya kalau dikasih sama Tuhan melebihi apa yang kita pernah doakan dan pikirkan jadi agak-agak tau gak? Mobilnya datang saya gini, mas siapa? Nah, supir, mas mau ngapain? Nganterin mobil. Mobil buat siapa? Ya buat bapak. Ini mobil dari siapa? Ya dari om yang tadi itu. Habis ini mas pulangnya gimana? Ya pulang sendiri. Mobil diapain? Ya ditinggal buat bapak. Gimana sih pak? Ya ribet banget sih muter-muter. Karena bengong ngeliatin mobil baru. Terus saya bukakan pintunya. Mas bau baru ya mas ya, bau kulit. Ya iyalah pak, emang mobil baru. Udah apa ini kuncinya, saya pulang pak. Ribet amat. Saya nangis. Saya masuk kamar saya nangis. Mobil itu karena dari Tuhan. Saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami berikan untuk jemaat. Untuk dipakai, untuk menjemput-jemput jemaat. Saya cuma mau memberitahu kepada kita. Prinsip kerajaan sorga itu luar biasa dahsyatnya. Dan kalau kita ngerti hati Tuhan, kita paham apa yang kita patut lakukan dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Semua uang kita punya Tuhan, bukan punya kita. Semuanya. Semua apapun yang dititipkan dalam hidup ini, semua punya dia. The property of the kingdom. Dan kemudian yang terakhir, ini yang terjadi. Ya, kelola. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kelima, mengatakan begini. Kejadian pasal yang kedua ayat yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi. Ya, belum ada semak itu berarti belum ada sesuatu yang berantakan. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Tumbuh-tumbuhan itu berarti sesuatu yang sudah rapi dan perlu di-maintain. Sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Kenapa belum ada hujan? Karena belum ada orang untuk mengusahakan taman itu. Belum ada pengelolanya. Ayat ini adalah ayat yang memberitahu dan memvalidasi kita bahwa awal ketika manusia diciptakan, manusia dikasih marketplace, bukan dikasih gereja. Tempat mengusahakan, tempat di mana dia bekerja. Jadi prioritas di dalam kehidupan kita, nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 adalah apa yang kita lakukan full time. Kalau kita full time di gereja, itu nomor 3. Kalau kita full time-nya kerja di luar, ya itu full time kita, itu nomor 3. Nomor 4 kalau kita pelayanan seminggu sekali, itu nomor 4. Itu harus ngerti prioritasnya. Kalau enggak berantakan semuanya nantinya. Ya, kalau full time di gereja nomor 3. Apapun yang kita full time. Makanya saya rindu kalau orang akhirnya ditanya begini, pelayananmu apa? Oh saya teller bank pak. Pelayananmu apa? Oh saya pilot. Pelayananmu apa? Kok saya lawyer. Karena prioritasnya paham. Ketika kita ngerti ini dengan benar, akhirnya kita sanggup mengelola kehidupan ini dengan benar. Yang diberikan awal sama Tuhan itu adalah tempat di mana kita mengusahakan ladang, di mana kita akhirnya bekerja buat Tuhan. Karena kita deployed bukan employed, kita ditugaskan sama kerajaan sorga. Dan gak usah mikirin apapun yang akan menjadi, oh nanti kebutuhan saya begini-begini gimana ya Tuhan. Karena sendiri Yesus mengatakan jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum dan pakai. Semuanya sudah disiapkan sama Tuhan. Di salah satu terjemahan dalam Alkitab bahasa Inggris yang sangat luar biasa adalah you are the ambassador of Christ. Kamu adalah duta besar kerajaan sorga. Duta besar Amerika yang dikirim ke Indonesia yang bayarin gajinya siapa? Negara Amerika. Ketika istri dan anaknya dikirim ke sini, dibawa ke sini dan sekolah di Indonesia, dibayarin sama negara Amerika. Semua kebutuhan kita ditanggung sama kerajaan sorga. Pekerjaan kita, usaha kita, dan orang lain bisa dipakai sama Tuhan sebagai pipa untuk memberikan berkat finansial. Jangan dikejar pipanya, kejar Yesusnya. Yang dikejar sumbernya. Pipa-pipa itu bisa tertutup kapan aja.
Tuhan sanggup membukakan pipa-pipa yang baru yang airnya membual-bual. Yang dikejar Yesusnya. Dengan pengertian itu, kalau besok kita masuk ke tempat pekerjaan kita akan makin mengerti bahwa saya nggak akan kejar gaji, saya nggak akan kejar income. Yang saya kejar, kenapa Tuhan tempatkan saya di situ. Dengan pengertian itu, saya akan katakan ketika saya lihat hari Senin, I love Monday. Kalau orang ngejar gaji, dia akan melihat hari Senin, I hate Monday. I don't like Monday. Tempat itu adalah tempat ladang misi salah satunya. Tempat itu adalah ladang di mana saya bisa berkhotbah tanpa kata-kata. Itu tempat adalah tempat ibadah karena saya gerejanya. Dan tempat itu ditunjuk sama Tuhan menjadi tempat di mana saya mengelola karena ada 40 sampai 48 jam saya ada di tempat itu. Mengerti pengelolaan dengan luar biasa. Beberapa, udah lama sih ya, puluh tahun yang lalu ya. Saya tutup dengan kisah ini ya. Saya diundang oleh sebuah grup besar lah, konglomerat, saya nggak bisa sebut namanya, untuk mementor anak-anak mereka. Dan mereka waktu itu umurnya kira-kira kisaran 15, 16, 17 tahun. Wah, rebellious lah, susah diatur. Memerlukan waktu berkali-kali untuk mentor mereka. Satu hari setelah udah makin dekat sama mereka ya. Saya diundang di salah satu ulang tahun salah satu mereka. Umurnya 17, sweet 17, anak laki. Saya nggak pernah lupa beberapa puluh tahun yang lalu itu dia dikasih home theater. Home theater tuh harganya ratusan juta dan itu mahal banget saat itulah. Ya tetap mahal lah sekarang juga. Teman-temannya main game di situ dan lain sebagainya. Dia murung aja di belakang. Terus terakhir saya tanya gini, kenapa sih kamu dari tadi kelihatannya kok nggak senang? Kamu dikasih hadiah luar biasa nih sama bapakmu. Dia bilang gini sama saya, Kak, aku nggak butuh kayak begini-begini. Aku ngiri sama teman-teman aku. Kenapa? Aku tuh dari dulu nungguin Papa gak pernah peluk aku, Papa gak pernah lihat muka aku kalau ngobrol, Papa gak pernah bilang I love you, tapi saya dikasih semuanya. Saya punya mobil mewah di garasi, punya supir saya dikasih home theater. Hari ini Papa gak ada kan, lagi main golf sama teman-temannya. Papa gak pernah tahu isi raport saya, Mama yang ngambil. Papa kalau ngomong sama saya seperlunya. Dia pikir dia udah kasih semuanya sama saya. Padahal bukan itu yang saya butuhin. Anak 17 tahun ngomong gitu sama saya. Saya pulang dari rumah itu, ngelihat rumah yang begitu besar. Rumah yang begitu mewah. Hati saya ngiris. Karena ada orang yang tidak mengerti prioritas. Setiap kali kita diberikan sesuatu sama Tuhan. Makanya di Matius 25, talenta tuh diberikan 5, 2, dan 1 toh. Yang 5 dan 2 ketika jadi 10 dan jadi 4. Tuannya ketika balik bilang apa? Engkau adalah hamba yang baik dan setia. Yang 1 ketika tidak diapa-apakan itu kata-katanya keras banget. Engkau adalah hamba yang malas dan jahat. Pengelolaan kehidupan, pengelolaan waktu dan lain sebagainya, itu dinilai sama Tuhan, dilihat sama Tuhan. Hargai, investasikan hidupmu, dan kelolalah hidupmu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian ini yang Salomo katakan, ayat terakhir di pengkhotbah pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-18 dan 19 mengatakan begini. Ini luar biasa kalimat ini. Yang diberikan sama seorang yang memiliki hikmat yang dahsyat. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang. Senang-senang itu artinya ra'ah atau enjoy kehidupannya. Enjoy itu berarti kata ini adalah kata yang artinya adalah menghargai kehidupan. Menikmati, menghargai kehidupan. Dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripayah, jeripayah itu artinya amal bahasa aslinya. Amal artinya memberi, investasi hidupmu. Di bawah matahari yang selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan ya Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Kata dikaruniakan adalah kata yang artinya Nathan. Nathan adalah kata yang artinya pengelolaan, kelola. Hargai, investasi, dan kelola. Dan lihatlah apa yang terjadi. Ayat 19 dikatakan begini. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, perhatikan kalimat ini, kuasa untuk menikmati. Kenikmatan itu adalah kuasa yang diberikan sama Tuhan. Kalau Tuhan gak berikan kuasa, kita bisa punya apa aja secara materi. Tapi kita gak pernah menikmati akhirnya.
Karena kenikmatan itu kuasa yang diberikan sama Tuhan. Kemudian dikatakan begini, ya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Sukacita adalah karunia, kenikmatan adalah kuasa yang Tuhan berikan. Kalau apa? Kalau kita hargai, kita investasi, dan kita kelola hidup ini dengan sebaik-baiknya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapa yang baik, terima kasih buat pengertian firman Tuhan. Mengucap syukur buat siang yang indah ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, banyak hal besar yang Tuhan mau lakukan lewat hidup kami. Itu sebabnya Engkau menitipkan banyak perkara besar. Bahkan panggilan-Mu dahsyat atas setiap kami. Mungkin hari ini kami belum bisa lihat karena panggilan Tuhan selalu lebih besar daripada apa yang kami bisa lihat hari ini. Kemampuan kami mungkin kami gak bisa lihat. Tetapi justru Tuhan, ada panggilan yang besar yang Tuhan telah titipkan dalam hidup kami. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memeteraikan firman ini. Selama kami hidup, kami mau menghargai hidup kami. Mengucap syukur dengan apa yang ada di tangan kami. Belajar menginvestasi, belajar berbuat kebaikan justru kepada orang yang gak bisa balas kepada kami. Berikan kami hikmat. Berikan kami hikmat untuk mengelola hidup ini, mengerti prioritas dalam hidup ini. Dan terlebih lagi Tuhan, pada hari ini kami mau Tuhan, kami disebut hamba yang baik dan setia. Itu sebabnya pada hari ini Hamba-Mu berdoa, kami diberikan kuasa untuk menikmati, kami diberikan karunia untuk bersuka cita atas kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan firman ini, kami akan mengalami Tuhan, hidup kami penuh dengan kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Puji Tuhan saudara. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang menerangi setiap pemikiran kita, yang menerangi setiap hati kita. Karena firman Tuhan berkuasa di bumi, berkuasa di surga. Amat terlebih berkuasa bagi setiap Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari. Apabila Bapak Ibu pertama kali hadir dalam channel ini, Bapak Ibu, ingat bahwa Bapak Ibu berada di tempat yang tepat. Firman Tuhan setiap hari untuk kita dengarkan. Dan di dalam channel ini, kita mendoakan setiap Bapak Ibu para pendengar. Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada permohonan doa, Bapak Ibu silahkan ketik di bawah kolom komentar, supaya kami dapat berdoa untuk saudara. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.